Jadi Kak Budi ini menjadi seorang product designer di Hijack Sandals. Dan mungkin sebelum masuk ke materinya, aku introduksi Kak Budi dulu ya Kak, boleh Kak? Boleh, silakan. Aku coba share screen ya. Sudah terlihat belum ya? Halo? Masih loading, Kak. Oke. Sudah terlihat belum? Halo? Oke, udah. Oke, jadi sebentar. Oke. Kak Budi itu atau nama lengkapnya Kak Muhammad Budi menempuh pendidikannya di SMA Percontohan Laboratorium atau Lab School di UPI dari UPI di tahun 2009. Lalu di tahun 2012 melanjutkan ke perkuliahannya ke Bandung atau Bandung Institute of Technology atau ITB, tepatnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain, yaitu di Prodi Industrial Design atau Desain Produk. Lalu Kak Budi juga sempat mengikuti beberapa pameran, yaitu Kausa Prima First Year Assignment Exhibition, dan juga ada International Furniture and Craft Fair Indonesia atau IFF. Lalu untuk organisasi dan pekerjaannya, Kak Budi dulu sempat juga menjadi BP di atau Industrial Design and Society, yaitu himpunan desain mahasiswa desain produk di ITB. Kalau yang belum tahu, kalau dulu Kak Budi itu sempat jadi di bidang desain Bureau. Kalau boleh tahu desain Bureau itu apa, Kak? Halo? Halo. Desain biro kali ya? Oh, desain biro. Iya, Oh, bahasa oke. Indonesianya, iya. Mungkin biro desainnya dulu gitu ya, Kak, Iya. kalau di Indes. Kalau waktu Oke. Mungkin kalau sekarang anak-anak Indes 18, 19, 20 mungkin kurang familiar karena ada perubahan dan juga Oh, ada perkembangan, Kak. perubahan nama ya, iya. Iya, oke. Mungkin lanjut. Lalu di 2014, Kak Budi juga jadi panitia pasar seni, menjadi ketua pasar seni di Artistik. Kemudian sempat bekerja di beberapa perusahaan seperti Geoff Max, lalu ada juga di Labtech Indi dan juga di Villa Indonesia sampai tahun 2018. Dan pada tahun 2019 Kak Budi mulai jadi product designer di Hijack Sandals. Mungkin itu sedikit introduksi untuk perkenalan Kak Budinya. Mungkin boleh dilanjut ke materinya, dan mungkin sebelum masuk ke materi, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya saat Kak Budi memaparkan materi. Mungkin kalau misalnya penasaran atau takut bisa langsung ditulis chat aja, atau kalau mau open mic nanti pas sesi diskusi juga bisa. Boleh, silakan Kak Budi untuk pemaparan materinya. Oh, oke. Ini coba share screen ya. Boleh, Kak. Bentar.
Udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Budi, product design dari Hijack Sandal, ada di tim R&D-nya Hijack Sandal. Nah, sekarang kita mulai aja kali ya. Jadi kan kemarin tuh diminta buat ngisi materi nih mengenai alas kaki. Sebelumnya dari semua yang ikut ini, semuanya tertarik sama alas kaki atau gimana? Halo. Tertarik belinya, Kak. Bikinnya nggak tertarik ya, nggak terlalu. Nggak apa-apa, kita coba mulai aja. Jadi, apa itu alas kaki? Sebenarnya banyak literatur yang lebih baik daripada yang saya bikin di sini. Saya cuma ngasih contoh beberapa poin aja. Kalau alas kaki itu pokoknya pertamanya tuh untuk memprotek kaki kita sendiri. Itu kenapa dibuat alas kaki, karena bertujuan untuk melindungi kaki. Yang kedua itu adalah karena dulunya dibikin untuk melindungi kaki, untuk berkegiatan sehari-hari, jadinya dia jadi sesuatu yang penting buat di kehidupan sehari-hari si manusia ini. Nah, terus lama-lama si alas kaki ini jadi fashion. Kenapa? Karena nantinya si alas ini jadi punya peran lebih terhadap fashion sama kehidupan sehari-harinya si manusia. Tapi nggak cuma part of fashion, alas kaki juga harus function. Jadi kalau sepatu atau alas kakinya nggak function, tapi dia tetap part of fashion, belum bisa dibilang alas kaki karena dia nggak bisa menjadi sesuatu yang penting di si kehidupan orang itu. Nah, terus juga alas kaki juga dibagi menjadi beberapa lini based on purpose. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, terus alas kaki juga seharusnya dibikin untuk membuat mudah si pemakainya. Gitu. Jadi untuk pengertian alas kaki mungkin secara literatur bisa nyari di yang lebih lengkap dari soalnya banyak literasi mengenai si alas kaki ini, dan banyak juga versinya, dari mana asalnya, awal mulanya bentukan alas kaki kayak gimana, kebutuhannya apa dan segala macam. Tapi yang saya tangkap dan saya poin di sini adalah si alas kaki ini awal mulanya untuk di kehidupan sehari-hari gitu sebenarnya. Ada yang mau tanyain dulu buat alas kaki? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut. Nah, aduh ini ketutupan. Nah, alas kaki ini bisa kita bagi menjadi dua kali ya. Paling umumnya dan paling besar itu ada dua, karena dia based on purpose. Yang pertama ada sepatu, yang kedua ada sandal. Dari sumber yang saya baca juga soalnya pertama kali alas kaki ditemuin tuh dia bentukannya berupa sepatu sendal gitu. Jadi emang kegunaannya awalnya buat melindungi kaki, jadi emang ke masa sekarangnya jadi kebagi dua, ada sepatu dan ada sandal. Nah, masing-masing dari sepatu sama si sandal ini juga balik lagi ke based on purpose-nya mereka masing-masing. Jadi sepatu juga dibagi dari based on purpose-nya, nanti bagi lagi jadi banyak sepatu, sandal juga betul. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi alas kaki ini dibagi biasanya berdasarkan purpose-nya. Karena tadi kan seharusnya desain sekarang
buat menjawab si desain itu untuk menjawab masalah. Nah, jadi kalau misalnya desainnya nggak menjawab masalah, berarti desainnya gagal. Nah, kalau alas kaki dibuat karena awalnya buat melindungi kaki, walaupun tanpa desain yang baik, tapi awalannya dia fungsi jadi tetap baik gitu, kurang lebih. Ada yang mau ditanyain dulu? Tidak ada, oke. Kalau nggak, nah, itu ke kultur alas kaki di Indonesia. Nah, kalau kultur beralas kaki di Indonesia nih, saya mengutip satu kalimat, enggak ding, dua kalimat ini. Sandal is have a big part in our, especially for us Indonesian. Sandal have existed in every home to be used mainly for casual activities. We decide to step out foot to explore this paradigm regularly. Nah, kenapa saya jawab kultur beralas kaki di Indonesia adalah sandal? Karena di Indonesia ini kan banyak budayanya, tapi juga kita juga banyak sekali budaya serapan dari luar gitu. Nah, terus juga si sandal ini tuh bisa menjadi salah satu ikon kultur beralas kaki di Indonesia. Soalnya dia punya banyak sejarah di perkembangan Indonesia. Salah satu contohnya tarumpah dari Tasik. Nah, tarumpah dari Tasik nih sebenarnya kalau orang Tasiknya bilang sendiri ya ini mah tradisionalnya Tasik. Tapi kalau kita lihat lagi ya kemungkinan si tarumpahnya Tasik nih bisa jadi dia salah satu proses desain dari si orang Tasik nih lihat pedagang luar yang masuk Indonesia pakai sendal misalnya, atau misalnya orang-orang India atau orang-orang Pakistan mungkin yang datang ke Indonesia buat jualan zaman dulu, mereka ikutin, terus mereka kembangin secara material, secara bentuk, menyesuaikan dengan si geografis di Indonesia, terutama di Tasik gitu. Jadi kalau menurut saya kultur beralas kaki di Indonesia ini awalnya bisa jadi dari sendal gitu, bukan dari sepatu dulu. Karena ya di Indonesia masih zaman kerajaan, di luar udah bangun universitas mungkin gitu, tapi di Indonesia jadi penyerapan secara bentuk dan kegunaan juga mungkin masih sangat lambat. Tapi yang penting fungsinya adalah alas kaki gitu, buat melindungi kaki gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak buat kultur beralas kaki di Indonesia? Atau ada yang punya pendapat lain juga boleh, karena banyak sekali balik lagi si literasi mengenai si kultur beralas kaki di Indonesia. Ini saya ngambil salah satu contoh aja sih, dan saya setuju dengan kalau sandal nih mungkin jadi salah satu kultur pertama di Indonesia buat beralas kaki gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Kalau tidak ada, kita next aja ke slide selanjutnya. Nah, terus dari si kultur beralas kaki di Indonesia ini, apa sih Kak, apa namanya, industri alas kakinya sendiri sekarang sampai masa depan? Nah, jadi kalau menurut saya nggak cuma di industri footwear buat di Indonesia ataupun di luar negeri, yang paling utama adalah si identity brand atau sesuatu yang kita mau buat itu. Jadi jangan dulu, bukan salah, tapi mungkin nanti jadinya kurang ada arahan. Kalau misalnya kita ngikutin tren dulu, misalnya lagi trennya kaos sablon, kita ikutin kaos sablon
jualan, ntar trennya turun, kitanya udahan. Ntar ada tren jualan sepatu, kita ikut jualan, trennya hilang, kita juga udahan. Nah, jadi menurut saya yang paling penting dari dari Indonesian Future Industry atau industri secara keseluruhan kali ya, harusnya kita punya identity sendiri dulu. Jadi yang paling pertama kita omongin sebelum kita jualan seharusnya, karena ini kita ngomongin industri jadi kejualan, jadi harusnya tuh identity yang bakal kita keluarin ke konsumer kita. Contohnya kita pilih misalnya, oke, kita mau jualan footwear. Footwear apa yang bakal kita jual? Oh, sepatu misalnya. Terus sepatu apa yang bakal kita jual? Nah, biasanya identity ini bisa dibangun dari banyak hal. Salah satunya experience atau misalnya juga kepingin kita. Contohnya kalau misalnya experience, gue dari dulu, dari kecil pakainya sepatu boots misalnya. Karena gue dulu waktu kecil tinggalnya di gunung. Nah, terus boots yang kayak gimana sih yang biasanya tinggal di gunung? Nah, bisa kita ambil identity brand kita nantinya dari cerita-cerita yang kayak gitu. Tapi yang penting identity-nya harus kuat dulu. Setelah itu baru nanti kita tentuin marketnya. Market mana yang bakal kita tuju. Kalau misalnya, Kak, saya mau jualannya misalnya di harga 300.000 sepatu kulit. Oh, berarti nanti kalian tahu nih orang-orang yang bakal beli di tempat kalian yang kayak gimana. Nanti jadi feedback kalian juga buat akhirnya ngasih lihat yang paling gampang misalnya paling gampang misalnya campaign. Nah, campaign yang gimana sih yang bisa diterima sama orang yang beli sepatu boots kulit di harga 300.000 gitu. Jadi kalau misalnya market feedback-nya nggak kita tampung juga identity kitanya nanti jadi agak hilang gitu loh. Terus kitanya juga nggak akan jualan. Nah, terus selain dari market, kita juga harus nerapin quality sama si quality lah pokoknya. Jadi ya mau kita jualannya segimanapun, kita harus punya quality yang baik, kecuali kita punya strategi product cycle yang udah orang beli itu kayak gimana. Contohnya kita emang transparansi ke konsumer yang kita beli itu ya umur produk kita emang misalnya cuma 5 tahun produk itu bakal rusak. Jadi 5 tahun ke depan lo harus beli lagi produk ke kita atau produk orang lain buat ngegantiin sepatu yang lu pakai itu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu strategic identity di brand kalian. Begitu, kurang lebih. Tapi kalau misalnya ada masukan atau misalnya ada yang masih bingung, boleh ditanyain ya sambil jalan. Ini kita next dulu ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya nih kita agak sombong-sombongan dikit, nggak sombong-sombongan sih, tapi karena saya kerja di Hijack, jadi saya bakal jelasin sedikit, dan judulnya juga kan tadi proses desain dan produksi alas kaki di Hijack Sandal ya. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu nih si Hijack nih, kalau yang buat yang belum tahu, Hijack nih jadi dia ada muncul di 2010, brand Bandung, terus kenapa sih Hijack Sandal? Nah, kenapa Hijack Sandal? Karena yaitu balik lagi ke masalah identity si brand itu sendiri. Salah satu yang bikin brand identity itu kuat juga salah satunya bisa diambil dari experience kan. Nah, ataupun dari ataupun bisa dari experience dan literatur yang kita percayai. Salah satunya si sandal ini. Karena dulu orang-orang zaman 2010 lagi hitsnya bikin sepatu boots. Nah, terus kalau Hijack sandalnya nyemplung ke sepatu boots juga, mungkin harus compete sama banyak brand yang kualitas dan harganya, kualitasnya lebih baik atau harganya lebih murah, jadinya agak susah. Nah, kita jadi ambil
salah satu culture beralas kaki di Indonesia yaitu sandal. Kenapa sandal? Ya karena hampir di setiap rumah di Indonesia ini pasti ada satu sandal di situ gitu. Entah buat tudu, entah buat ke warung, entah buat di kamar mandi, atau sandal-sandal buat di rumah yang kayak slipper home gitu yang bahannya lembut-lembut. Nah, jadi kita nggak ngambil pasar orang lain, tapi kita mencoba bikin pasar baru dengan cara ngambil hati orang secara emosional gitu. Jadi kenapa hijack ada? Karena itu mungkinnya salah satunya. Tapi kalau misalnya kurang jelas mengenai hijack sandal, mungkin bisa juga dilihat di websitenya. Nah, terus gimana caranya hijack bisa terus ada sampai 20 tahun kemudian di 2021 ini? Gimana caranya? Nah, kita bangun ekosistem yang baik. Kita berusaha ngebangun ekosistem yang baik di dalam brand ataupun keluar brand dengan cara mendesain sendiri sendal-sendal yang kita bakal jual. Nah, di Hijack sendiri juga ada banyak tim, ada tim R&D produknya juga ada tim kreatifnya ada tim salesnya ada. Nah, saya sendiri ini di R&D-nya. Nah, terus kan diminta nih sama Nat dan Novan buat ngejelasin desain proses buat si hijack sandal. Nah, kita coba jelasin sedikit, saya coba jelasin sedikit ya. Jadi si hijack sandal nih kalau misalnya mau bikin sesuatu, sandal ataupun merchandise, biasanya kita lihat dulu dari problem yang ada. Contohnya, problem yang ada nih saya tulis misalnya salah satunya ada consumer needed, ada harga, ada waste material, ada trend issue, ada related issue, sama masalah di brand itu sendiri. Jadi kita harus tahu sebelum kita ngedesain mau jualan kemana, kita harus tahu apa yang bakal kita jual. Produk kita nih bakal ngejawab permasalahan apa sih. Jadinya nanti kita nggak cuma jualan barang tok, tapi kita bisa jualan barang yang emang memenuhin kebutuhan orang-orang yang bakal beli gitu. Kalau consumer needed biasanya kebutuhan orang-orang. Kita biasanya kalau sebelum bikin produk minta insight dari anak sales atau bikin semacam survei ke konsumer kita sebelumnya, apa aja yang mereka butuhin, terus juga dari produk yang mereka udah beli kekurangannya apa, mungkin juga itu bisa jadi masukan, atau misalnya jadi itu jadi problem consumer needed bisa kita penuhin, atau misalnya konsumer banyak yang minta, wah gue pingin bikin sendal yang anti air dong, yang bisa gue bawa ke laut, itu juga bisa jadi salah satu kata kunci buat kita ngedesain ke depannya. Oke, terus juga price, kita juga nanti secara tim R&D kita harus juga punya insight dari anak sales dan marketing, harga berapa misalnya yang nggak laku, harga berapa misalnya yang laku banget, harga berapa yang mereka inginkan buat jualan sendal di brand Hijack ini, harga berapa yang pingin mereka kasih lihat ke konsumer kalau Hijack sandal nih brandnya sebagus apa atau misalnya sejelek apa, itu juga kita harus tahu. Jadi salah satu problem yang kita hadapin di Hijack sandal nih secara desain, secara proses itu adalah harga. Kenapa harga? Harga juga bisa nentuin nantinya kita mau ngedesain bukan sebagus atau sejelek apa, tapi lebih ke value apa yang bakal kita kasih nih buat harga segini. Karena harga jual nantinya, kalau kita ngomongin desain proses sebagai
produk desain yang bikin mass produksi, kita juga harus tahu dan harus aware sama si harga HPP, harga dasar gitu kan. Nah, itu juga. Jadi kalau misalnya kita bikinnya terlalu bagus, bukan terlalu bagus, tapi terlalu banyak misalnya teknologi yang kita masukin dan segala macam, harga HPP-nya jadi mahal, nanti harga jualnya mahal banget, nggak akan ngejawab problem kalau kayak gitu loh. Terus juga ada trend issue sama related issue. Itu juga jadi masuk salah satu kata kunci buat ngedesain di Hijack Sandal. Jadi misalnya trend issue itu misalnya kita biasanya ngikutin color trend juga, itu bisa jadi salah satu jawaban apakah kita mau ikut color trend atau fashion trend di tahun depan atau 2 tahun ke depan enggak. Itu bisa kita masukin jadi salah satu bahan pikiran. Kalau related issue juga itu juga agak lebih sensitif ngomonginnya, maksudnya karena lebih personal. Kalau yang nggak terlalu personal, kayak kemarin kita bikin salah satu sendal rumah. Kenapa? Karena kita ngejawab isu yang lagi waktu itu WFH. Nah, jadi kita ya kalau jualannya sendal buat keluar rumah terus nggak akan laku karena kita nggak keluar rumah karena WFH. Jadi kita coba bikin sendal buat ngejawab hal itu. Jadi kita coba bikin si sendal rumah. Nah, sama problem satu lagi nih, brand itu sendiri. Kenapa brand itu sendiri dijadiin problem? Balik lagi ke masalah identity. Biasanya produk yang dikeluarin dari si problem brand ini adalah apa yang mau ditunjukin brand, apa yang mau dikasih lihat brand, atau misalnya si produk ini tuh bakal jadi image-nya si brand nih. Jadi mereka nggak ngejawab consumer need, nggak ngejawab price, nggak ngejawab waste material, nggak ngejawab trend issue, nggak ngejawab related issue, tapi mereka based on apa yang dipingin brand. Contohnya misalnya, gua sebagai Hijack pingin bikin orang lain ngelihat kalau Hijack nih brand yang progresif, bikin produknya juga progresif dengan cara banyak teknologi yang dipakai, misalnya terus ngejawab isu sosialnya lebih ke arah waste material, enggak juga nggak apa-apa. Bisa nih, misalnya harganya mahal banget, ya nggak apa-apa gitu. Karena itu kita ngejawab problemnya si brand sebagai brand identity gitu. Nah, terus di sini ada waste material. Waste material ini juga bisa jadi salah satu problem menarik buat hampir seluruh brand, karena kita brand yang memakai begitu banyak macam si materialnya, jadi waste yang ada juga jadi banyak banget kan. Nah, itu juga bisa jadi salah satu problem. Contohnya kalau misalnya di produk, coba deh kita bikin pola sendal atau pola sepatu yang nggak banyak makan bahan, yang bisa meminimalisir waste, atau juga pakai bahan daur ulang, atau juga atau bahkan kita bisa ngedaur ulang waste material yang ada di warehouse kita gitu kalau di Hijack Sandal. Jadi saya ngambil proses desainnya itu biasanya dari problemnya yang saya kasih icon ini ada 6, tapi masih banyak juga problem lain, tapi yang paling banyak dijadikan study case buat dijadiin produk adalah ini gitu. Nah, terus yang kedua nih juga dari problem yang udah tadi banyak banget disebutin, gimana sih cara nanggulanginnya, gimana sih cara ngeproses biar jadi produk. Nah, biasanya kita brainstorm dulu, terus juga kita eksplorasi sebisa kita. Eksplorasi mulai dari pakai material apa,
mau ngambil material dari mana, atau ada material unik apakah yang bakal kita ambil gitu. Itu juga eksplorasi based on research. Kita juga jadi kalau udah dapat masalah buat ngedesain apa, kita research lagi masalahnya, research apa jawabannya, baru dituangin ke si sketch gitu. Habis dari sketch, baru biasanya kita ke mockup. Habis dari mockup baru ke sampel 1. Sampel 1 ini biasanya sebelum jadi mass production gitu. Ada yang mau ditanyain dulu dari desain prosesnya si hijack sandal nih? Atau saya misalnya ngomongnya agak kecepatan atau misalnya muter-muter juga nggak apa-apa, boleh langsung aja ditanyain ya. Next-nya, apa perannya desainer di R&D team? Sebenarnya peran desainer di R&D team atau peran desainer itu sendiri besar banget. Ini saya cuma ngasih 2 kata kunci. Peran desainer tuh ya research sama eksplorasi gitu. Karena kita harus bisa ngejawab problem itu sendiri, kita juga harus bisa bertanggung jawab sama produk yang kita bikin. Jadi kalau misalnya produk yang kita bikin nggak ngejawab permasalahan yang tadi di awal udah dikasih, berarti desainnya gagal. Berarti harus kita research ulang atau eksplorasi lagi apa sih yang harus dikembangin, apa sih yang harus kita cut dari produk itu sendiri gitu. Jadi buat desainer-desainer nih nanti perannya sebenarnya sangat berat, walaupun kelihatannya kayak anjing desainer keren nih, nampang mulu gitu atau misalnya gimana, tapi sebenarnya kita sebagai desainer punya beban moral sebenarnya yang sangat besar karena dimanapun, nggak cuma di R&D team, karena ya kita harus bisa bertanggung jawab sama si desain kita sendiri gitu. Produknya gagal, produknya nggak jualan, brandnya bisa hancur gitu. Jadinya kita sebagai desainer harus bisa mikirin itu sampai produknya bakal jualan nggak. Produknya bagus nih, ngejawab konsumer, tapi nantinya ke depannya jualan nggak. Nah gitu. Jadi berat, gitu aja sih. Nah terus buat production process, juga kemarin kata Novan kan, Kak boleh jelasin nggak nih production prosesnya di hijack sandal? Tadi kan kita udah bahas sedikit nih, jadi ada brief itu ya bisa based on problem atau based on apa juga. Dari brief itu tadi juga kita udah kasih lihat, kita brainstorm dan segala macam, masukin ideas masing-masing, eksplorasi sana-sini, research sana-sini, baru kita tuangin ke sketch. Dari sketch, nanti kita sebagai tim R&D bikin mockup dulu. Bikin mockup, nah nanti biasanya kalau di hijack sandal nih, di R&D tim, selain ada saya sebagai desainer, ada yang namanya footwear engineer. Jadi footwear engineer nih apa tugasnya? Dia tuh yang bikin dan dia yang tahu masalah ortopedik kaki, terus juga masalah pola alas kaki juga dia paham. Jadi biasanya di mock-up nih, di R&D tim, saya sebagai desainer sama dia sebagai footwear engineer biasanya berantem. Karena secara desain mungkin bagus banget nih. Wah keren nih, pakai teknologi ini, potongannya ke belakang, ke depan. Wah gayanya ganteng banget nih misalnya. Nah tapi misalnya kata si footwear engineer-nya, ya nggak bisa gitu. Nanti kalau lu pakai nggak akan nyaman, atau misalnya kalau lu pakai bagian ini nggak fungsi, kalau lu pakai lu nggak akan kuat jalan jauh, kalau lu pakai misalnya bisa bikin kaki lu sakit karena misalnya terlalu keras atau terlalu empuk. Nah jadi di R&D team di hijack sandal tuh ada si footwear engineer dan desain produk,
tugasnya buat itu dan kita ngomongin masalah itu di si mockup proses. Jadi sebelum naik sampel, kita berunding dulu, bukan berundingnya apa namanya ya? Kita diskusi dulu masalah itu. Jadi selain visual yang baik, secara desain, pas dipakai pun harus nyaman. Karena ya kalau desainnya baik, bukan. Kalau secara visual bagus banget, keren banget, tapi pas dipakai nggak enak, juga nantinya orang-orang nggak akan percaya lagi sama hijack sandal gitu. Nah, kalau itunya udah beres, si mockupnya udah beres, kita lanjut ke sampel. Nah, nih si sampel 1 nih bisa jadi jawaban buat si diskusi yang tadi, yang masalah nyaman gak nyaman dan segala macam. Kita coba dulu di si sampel ini nih, biasanya kita ada 1, 2, 3 sampel. Sampel 1 nih biasanya kita ngeliat secara visual. Kalau mockup nih, bedanya mockup sama sampel. Kalau mockup kita biasa pakai bahan yang ada di studio, kita jadiin dulu. Secara visual yang penting kelihatan, buat bisa jadi bahan diskusi. Kalau sampel nih, kita udah pakai bahan real, udah dijahit dan udah jadi sendal, dan bisa dipakai. Nanti kita masuk ke sampel kedua. Biasanya sampel kedua nih buat sampel, bisa dibilangnya sampel marketing. Jadi dia material beneran, warna beneran. Jadi secara look udah bisa buat jualan. Nah, itu namanya marketing sampel biasanya. Nah, di sampel 1, balik lagi ke sampel 1, di sampel 1 ini biasanya kita gunain buat wear test. Jadi kita ngambil beberapa size yang ada di kantor kita, anak-anak kantor, buat dipakai selama misalnya 1-2 bulan buat desain itu. Apa yang mereka rasain dan segala macam. Setelah 1-2 bulan itu wear testnya beres, semua masukan dikasihin ke tim R&D. Sebelum masuk sampel 2 yang marketing sampel ini, kita benerin dulu nih apa aja yang dikeluhkan sama si orang yang wear test ini. Setelah sampel jadi nih, setelah sampel 2 maksudnya si marketing sampel ini jadi, masuk ke bagian produksi. Di bagian produksi ini juga footwear engineer berperan penting, soalnya dia yang bikin pola, dia yang ngegrading pola nih, jadi bikin 41 nih dijadiin ke 45. Nah, itu tuh namanya di grading. Jadi biasanya kalau sampel itu size 41 karena size sulas, dan kebanyakan orang pakai 41. Dan looks-nya biasanya secara dimensi dan proporsi size 41 itu paling enak dilihat. Jadi baru nanti di grading ke nomor besar atau nomor kecil, itu produksi. Produksi juga ada beberapa tahap. Jadi mulai dari sebelum dari produksi si sendal itu sendiri, kita juga produksi harus menyiapkan material-material yang bakal kita pakai gitu. Jadi ini dari produksi nih, kita kerjanya harus dari pas mock up jadi kerjanya parsial gitu. Kita ngehubungin vendor-vendor yang kita punya buat nyiapin bahan produksian buat nanti produksi sendal. Jadi pas tahap produksi kita udah siap produksi, tinggal yang tadi itu yang si gradingan pola. Nah, udah jadi produksi baru kita launch produknya gitu. Kalau secara production proses sebenarnya. Nah, terus juga ditanya nih, Kak, ke perannya desainer buat si produksi alas kaki apa sih? Tadi saya udah sempat nyebutin kalau si desainer nih, karena kita industrial designer yang dimana produknya bakal kita jadiin mass production, kita harus juga
produksiannya bagaimana dan segala macam. Jadi kita harus tahu blueprint-nya, pattern-nya, mock-up-nya dari si desain yang kita bikin. Soalnya kalau misalnya desain kita bagus banget nih, terus pas dibikinin pola atau secara produksian sendalnya, ternyata makan waktu yang biasanya sendal cuma bisa 2 hari beres, ini kita sampai seminggu. Nah, itu juga sebenarnya nggak sehat. Jadi kita sebagai desainer, industrial designer yang dimana nanti produknya bakal mass production, kita harus paham masalah produksian gitu. Kalau misalnya desainnya bagus, dibikinnya gampang, murah, itu lebih enak gitu. Nah, ini saya nulisnya sebagai desainer, kita harus paham mock-up, paham blueprint itu sendiri, blueprint secara produk, blueprint secara proses, sama si desain itu sendiri. Karena ya kalau misalnya kita nggak paham sama desain kita sendiri, kita nggak ngerti ini dapat dari mana. Ini teknis banget sebenarnya, kayak contohnya misalnya bikin mobil, ada kacanya tiba-tiba di lengkungan bagian depan mobil gitu. Nah, kita juga harus tahu kenapa ada lengkungan di depan mobil. Selain dari narasi dan mood board yang kita kasihin ke pihak produksian, tapi kita juga harus tahu nanti cara bikin si itu tuh kayak gimana gitu. Jadi kita sebagai desainer nggak lepas tangan tok bikin desain, tapi kita juga harus minimal sedikit paham cara bikinnya itu kayak gimana gitu loh. Nah, terus pertanyaan terakhir tuh ada di narasi. Cara nerapin cerita ke produk. Balik lagi ke problem sebelum kita ngedesain. Jadi the story can be built on issue, experience, trend, or customer needs. Itu. Jadi kita bisa bikin cerita di balik produk itu based on problem. Tetap aja sih, karena secara proses yang pertama kali kita ambil adalah masalah, dan karena memang desain harus menyelesaikan masalah, nah kita bisa jadiin masalah ini sebagai narasi buat nantinya kita bikin produk gitu. Kalau masalah campaign dan segala macam mungkin bukan ranahnya saya ke situ, tapi saya bisa ngasih masukan dari cerita kenapa saya bikin sendal ini gitu sebenarnya. Kalau masalah campaign, hijack quality dan segala macam itu udah jadi prosesnya anak kreatif, saya cuma ngasih masukan cerita produknya sedikit gitu aja sih. Buat materinya sebenarnya selesai. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada yang mau nanya, boleh banget. Saya stop. Aduh, gimana nih caranya nih? Oke, terima kasih buat Kak Budi atas pemaparan materinya. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan dipersilahkan, boleh untuk bertanya. Saya boleh nggak? Oh, boleh. Ini Fajar dari Universitas Telkom. Silakan, Fajar. Iya, mau tanya di salah satu desain proses tadi ya, Iya, oke. Kenapa? kan ada sampel 1 dan sampel 2. Di Iya. sampel 1 itu berarti solnya sendiri udah mulai sol desain baru gitu. Apa bukan cetakan dari yang lama? Nah, boleh langsung jawab, Novan? Boleh, Kak, langsung aja. Oh, boleh. Oke. Jadi kalau di sampel 1 nih, semua materialnya harus udah material yang beneran dipakai, walaupun warnanya belum sesuai, karena ini tujuan utamanya sampel 1 adalah wear test.
Jadi semuanya harus sudah sesuai. Jadi misalnya contohnya kita mau bikin desain buat upper yang baru, desain buat outsole yang baru. Nah, di sampel 1 nih kita harus udah pakai semuanya itu yang sesuai dengan apa yang kita mau. Mulai dari material outsole yang kita pakai, yang kayak gimana, terus juga material uppernya yang kayak gimana, yang pingin kita jual tuh kayak gimana, itu harus sudah dipakai di sampel 1. Walaupun belum sesuai warna. Jadi kalau di hijack sandal nih sampel 1 biasanya full black warnanya. Jadi karena proses pewarnaan di material itu agak makan waktu, jadi biasanya kita pesen ke pabrik-pabrik tuh biasa warna hitam dulu. Jadi buat kebutuhan sampel 1. Jadi di sampel 1 nih kita biasa full black, apapun material yang kita pingin harus sudah di sampel 1 karena kebutuhannya buat dapetin feedback dari desain yang kita bikin gitu. Mantap, Mas. Oke. Berarti untuk si outsole-nya sendiri cetakannya udah mulai buat juga baru gitu. Pas Nah, sampel 1. iya. Jadi kalau misalnya kebutuhannya kita pinginnya bikin outsole baru nih. Outsole baru nih juga berarti nungguin cetakan lama kan. Nah, karena prosesnya si outsole ini sangat lama, jadi dan tanggal launchingnya biasanya udah ditentuin. Jadi biasanya nih kita jauh mundur buat bikin si sampel outsole karena kalau kebutuhan outsole tuh biasanya makan waktu secara proses sebelum desain sesudah desain nih biasanya 6 bulan. Jadi ya mau nggak mau sebelum sampel 1 ini rilis kita harus gerak di 6 bulan sebelumnya. Kalau masalah desain prosesnya mungkin dari 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi pas sampel 1 emang kalau kebutuhannya pingin nyoba sol baru, harus nungguin cetakan sol yang baru itu beres dulu dan nungguin material yang kita pingin pakai itu datang dulu gitu. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama Mas Fajar. Oke, makasih Fajar untuk pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi nih Kak dari Devina. Kak, izin mau tanya, waktu hijack baru mulai, market research yang dilakukan seperti apa? Apa ada saran untuk melakukan market research dengan budget minim? Terima kasih. Oke. Sebenarnya mungkin kalau market research yang dilakukan tadi based on literasi mungkin ya. Karena tadi kita pinginnya kan ya kenapa bikin sandal sih di era sepatu boot? Ya mungkin karena sandal laku nggak laku, orang pasti beli karena orang Indonesia mah kesehariannya satu rumah di Indonesia pasti punya sandal. Jadi itu yang kita ambil. Terus juga market research yang dilakukan selain itu mungkin paling gampang dan paling minim budget adalah nanya ke teman-teman dulu. Kalau gue bikin sandal, kalau gue bikin produk apapun, lu butuh nggak? Bukan lu suka, tapi lu butuh nggak? Nanti baru lu suka nggak? Gitu. Terus juga kalau misalnya, karena sekarang zamannya zaman digital, kita juga bisa nyebar kuesioner ke luas, ke teman-teman sendiri, kalau buat market research. Nah, market research juga sebenarnya kalau marketnya belum ada dan identity-nya kita kuat banget, kita juga bisa bikin market kita sendiri gitu. Kayak contohnya ada yang jualan misalnya jualan sepatu banyak nih, tapi kita jualan sepatu cuma buat di musim salju. Kita jualan di Indonesia nih. Nah, di Indonesia kan nggak ada musim salju nih. Nah, tapi kita emang aim-nya jualan keluar yang dimana marketnya juga di sana. Nah, buat pasar di Indonesianya nanti pasti terbentuk sendiri buat orang-orang yang suka
luar negeri buat main salju pasti nanti beli produk lokal gitu. Kalau misalnya kita ada di sini. Jadi market research sebenarnya paling gampang sih sebenarnya diskusi. Kalau zaman sekarang ya bisa melalui Google Form sih, gitu aja sih sebenarnya. Kalau market research yang biasa dilakuin saya sebagai desainer ya. Kalau misalnya, kalau ya itu selain survei dan nanya-nanya, kita juga harus ngelakuin eksplorasi secara produk dan market gitu sih sebenarnya. Oke, Devina, Oh, apakah Devina. menjawab atau tidak? Atau ada yang mau Ya, dilanjutkan atau pertanyaannya? siapa tahu mau nanya lagi juga boleh. Oke, baik Kak. Terima kasih Oke, katanya. sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Rifki. Kak ingin bertanya seperti apa cerita yang dibangun untuk sebuah produk, sedangkan terkadang konsumen melihat dari look produknya. Oke, sepenting apa ya? Sebenarnya sepenting apa cerita yang dibangun untuk sebuah produk itu sangat penting. Kalau misalnya ceritanya nggak sampai ke konsumernya, kita nggak bisa nyalahin kita sebagai yang bikin cerita, kita nggak bisa nyalahin konsumer yang nggak bisa ngebaca itu. Kalau itu mungkin lebih ke arah target apa yang bakal kita capai gitu sebenarnya. Kalau penting enggaknya penting, kalau berhasil atau enggaknya itu dilihat balik lagi dari market mana yang bakal kita ambil, sama cara apa yang bakal kita lakuin gitu loh. Jadi contohnya kalau balik lagi, gue bikin cerita tentang yang sepatu boot 300.000, sepatu boot kulit 300.000, itu cara nyampein ceritanya gimana biar bisa masuk ke market si orang-orang yang beli sepatu boot 300.000 gitu. Kalau misalnya ceritanya terlalu berat atau terlalu ringan pun pasti nggak akan masuk gitu loh. Tapi secara pembangunan produk itu sangat penting karena ya produk yang baik, produk yang bisa cerita, produk yang baik, produk yang bisa ngejawab permasalahan. Jadi ya bisa aja gitu. Misalnya tadi apa namanya? Iya dari cerita dan experience itu sendiri sih. Jadi kalau misalnya kita bikin produk, kalaupun orang-orang nggak lihat narasi produknya, tapi lihat looks-nya, minimal kita berhasil secara visual. Kalau secara narasinya belum berhasil, mungkin nanti soalnya biasanya tuh jadinya engagement gitu loh. Karena kalau minimal orang suka dulu, minimal orang lihat visualnya baik dulu, orang pasti jadi digging lebih dalam soal produknya atau soal brandnya. Nanti jadi merekanya bisa jadi lebih ngerti gitu kenapa produknya dibikin seperti ini. Terus juga si product designer juga nggak bisa gerak sendiri karena kalau buat ngeceritain si produknya kita juga butuh product campaign dan segala macam. Itu juga ada anak kreatif. Kalau memang masih belum berhasil, ya itu salah satunya tadi. Kita nggak bisa nyalahin kita sendiri, kita nggak bisa nyalahin si consumer itu sendiri. Gitu sih kalau dari saya. Tapi kalau sepenting apa cerita buat ngebangun produk, itu sih sangat penting. Soalnya produk yang kita suka pasti kita bisa ngejabarinnya secara luas sih gitu. Oke, untuk Kak Rifki apakah sudah menjawab atau belum Kak? Oke, sudah. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Anvilia. Permisi Kak,
mau tanya sekarang kan banyak nih kompetitor sendal yang mirip-mirip dengan Hijack. Contohnya Navara. Apakah dengan adanya kompetitor ini mempengaruhi Hijack sendiri? Karena kalau dilihat dari harganya juga mirip. Terima kasih. Oke, kompetitor sendal yang mirip-mirip dengan Hijack. Sebenarnya kalau mirip secara apa dulu nih? Mirip secara desain kah? Mirip secara campaign kah? Itu juga bisa jadi feedback yang berbeda. Tapi kalau saya, banyaknya sendal yang muncul sekarang ini di pasaran malah seneng karena jadi bikin kompetisi sehat, tapi yang nggak bikin sehat adalah si kemiripan itu. Nah, mempengaruhi Hijack sebenarnya enggak. Kalau secara harga mirip juga nggak apa-apa, karena saya sebagai product designer, saya sebagai Hijack sandal, pede karena identity-nya si Hijack sandal ini, identity secara desain, identity secara visualnya juga menurut saya sudah baik. Belum terlalu baik, bukan sudah baik, tapi kita ngejalaninnya secara ikhlas, baik juga. Jadi kita pede buat kalau ada yang kayak gitu-gitu, yang mirip-mirip atau bahkan niru-niru gitu loh. Jadi kalau mempengaruhi sih menurut saya, mempengaruhinya lebih ke arah kayak, ih ada yang niru-niru nih, coba kita bikin desain yang baru yang agak lebih susah ditiru. Nah, mungkin mempengaruhinya ke arah lebih situ sih. Jadinya lebih positif karena kitanya jadi lebih produktif buat bikin sesuatu yang lebih baru aja gitu sih. Nggak ke arah negatif yang kayak kita bakal jatuhin brand ini yuk gitu, nggak sih. Tapi lebih ke kitanya jadi bikin lebih produktif aja kalau ada kompetitor yang bahkan mirip-mirip gitu. Oke, Anfilias, apakah sudah menjawab atau belum? Oke, sudah katanya, Kak. Mau nanya dong. Oke, Oh, boleh. oke, boleh Kak Fikri. Silakan. Halo Mas Budi. Halo, halo. Mau nanya dong Mas Budi. Sebenarnya kalau misal boleh ngebahas brand lain Mas Budi? Boleh, boleh. Nah, Jangan nanya kalau saya, nanya sama Novan tuh, boleh nggak? Boleh Kak, terus boleh. sebenarnya terkait ini sih, terkait ngebangun story juga sih sebenarnya kan. Oke. Untuk industri alas kaki itu dalam tahap desain tuh pasti desainer tuh banyak apa ya, ngebangun story dalam tahap desain tuh pasti banyak ya komentar lah dari banyak orang. Terus itu juga pengaruh ke hasil dari desain mungkin sepatu, mungkin alas kaki gitu kan, secara lebih general. Contohnya misalkan kayak kasus, bukan kasus sih, maksudnya ambil contoh aja kayak Salehe Bumburi yang bikin New Balance yang paling baru, yang sepatunya ada peluit di belakangnya. Nah, Oke. dari pembangunan story yang itu tuh sebenarnya dijelaskan kalau si peluit itu untuk ngebantu apa ya, ngebantu orang lagi hiking kalau misalkan lagi tersesat gitu kan. Cuman apakah pada akhirnya ngasih apa ya, partisi di alas kaki dengan peluit kayak gitu, terus dengan penggunaannya yang ditiup, sedangkan produknya sendiri ada di bagian bawah gitu, apakah harus seperti itu? Apakah harus si story itu akhirnya mempengaruhi si desainnya, atau itu mungkin orang jadi relevan kalau bilang itu hanya gimmick untuk ngebangun gimana ya, kayak ngejual produknya aja sih, kayak seolah-olah dibikin value dari produknya itu sendiri. Kalau dari Mas Budi kira-kira gimana untuk ngebangun story supaya tidak muncul permasalahan seperti itu? Terima kasih. Oke. Bagus. Kalau masalah story yang dibikin, balik lagi, biasanya based on purpose dan based on experience. Jadi, ya cara ngebangun story di dalam sebuah desain itu juga bisa based on si experience, kayak misalkan tadi si Saleh kan bikin peluit di sepatu. Nah, tapi masalahnya
kenapa peluit yang biasa dipakai di mulut dipasangin di sepatu yang dipasanginnya di kaki, itu juga mungkin bisa jadi salah satu trik buat mungkin gimmick, tapi gimmicknya mungkin lebih ke arah yang kayak jadi ngejual si produk New Balance lainnya juga bisa. Jadi kita bisa bikin sebuah narasi produk. Ini cara licik sebenarnya, tapi cara nggak sehat, tapi bisa dipakai karena kita bisa bikin story produk yang dimana dia nggak akan ngejual produknya sendiri, tapi nanti ada produk secondary atau yang ketiganya yang bahkan itu target jualan mereka juga bisa gitu. Terus kalau study case-nya si Saleh Bemburi itu kalau menurut saya pribadi itu mah gimmick sih sebenarnya kalau menurut saya, tapi cerita yang dia bawa bagus sebenarnya dan secara fungsi sebenarnya fungsi. Kalau geuleuh ya geuleuh aja sih gitu, maksudnya peluit tapi disimpannya di kaki. Gimmick tapi menurut saya. Tapi secara fungsi dan desain, secara visualnya bagus kok. Jadi nggak masalah mungkin ya menurut saya mah. Gitu sih. Boleh Tapi ya saya yang paling kenapa? boleh saya tambahin lagi untuk contoh lain, misalkan juga Oh kayak boleh. yang Other Error X Puma ya, yang dulu sempat pernah Yang rilis ada juga. Jadi di USB-nya. sepatunya itu ada senternya juga, kayak bukan center sih, kayak LED kecil gitu. Nah sebenarnya kan apakah akhirnya si fungsi partisi yang ada di sepatu itu bukan secara individual sebagai bagian dari sepatu, tapi ya untuk menyampaikan mungkin dari story-nya, untuk memperkuat story-nya, perwujudan dari dari story-nya supaya lebih nyampai gitu. Jadi apakah akhirnya fungsionalitas dari si partisinya itu sendiri juga nggak terlalu relevan asal si produknya punya value kayak gitu? Oke. Jadi karena sepatu nih udah ngegeser dari yang awalnya fungsinya untuk melindungi kaki, bergeser ke memenuhi kebutuhan, bergeser lagi juga jadi sesuatu yang harus ngedukung masalah berkegiatan, bergeser lagi ke masalah statement. Apalagi kalau study case-nya tadi yang collab kan. Kalau collab ini biasanya kita bisa diskusi produk ini yang mau kita jual apanya. Apakah statement-nya kah? Kalau statement ya secara sepatu harus bisa dipakai, harus nyaman, tapi secara visual dan fungsi lainnya mungkin jadinya nggak terlalu enak dilihat nih kalau misalnya dilihat tiap hari. Secara fungsi lain juga kayak yang tadi ada senternya atau lampunya juga nggak fungsi-fungsi amat. Atau mungkin jadinya bisa sesuatu yang fungsi dan pas diaplikasiin ke alas kaki masih fungsi juga, tapi mungkin kurang tepat gitu juga. Nah, jadi kalau secara produk apalagi ngomonginnya udah collab, bisa banyak yang diobrolkan sih sebenarnya. Masalah fungsionalitasnya bisa hilang, atau masalah visualnya bisa hilang, atau bahkan bisa fungsi banget atau visually banget gitu. Jadi kalau study case-nya beda soalnya tadi yang Other Error sama Puma sama Saleh Bemburi, mungkin karena Saleh mah in charge sebagai desainernya New Balance mungkin. Kalau Eder collab-nya sama Puma, nah jadi secara problem mungkin agak mirip, tapi tetap beda karena mereka jualannya udah bukan ke arah fungsionalitas ya, tapi lebih ke statement. Karena si Puma dan si New Balance ini sebenarnya mereka punya banyak lini produk yang dimana memenuhi semua kebutuhan orang. Nah, bagian yang statement kayak gini, mereka ya bikin bisa jadi agak seenaknya gitu loh.
Jadi buat study case yang kayak gini karena contohnya adalah collab dan sebagai product statement, fungsinya bisa jadi di nomor 2 kan, tapi fungsi nomor 1 si alas kakinya tetap kejawab kan maksudnya, gitu loh. Boleh lanjutin nanya lagi? Oh boleh boleh. Nanyanya sama Novan jangan sama saya. Boleh Kak, boleh. Ya, jadi kalau gitu misalkan dari campaign yang terbaru dari Hijack ya, yang Oke. Sustain the Culture, kira-kira apa yang coba Mas Budi coba mau value apa dari Hijack yang mau disampaikan tentang Sustain the Culture, masalah culture-nya orang Indonesia sendiri Yup. dengan yang ya visual yang ada di video yang kira-kira seperti itu, apakah dari produknya sendiri lebih ke warna gitu? Kalau yang saya tangkap paling terlihat tuh di bagian warna ya, kalau yang saya tangkap. Tapi untuk menurut saya sendiri untuk jenis sandal dan material itu adalah punya kelas yang berbeda dengan culture orang Indonesia selama ini kalau menurut saya. Kalau menurut saya, kalau orang Indonesia mungkin dengan beda target juga ya. Kalau dibilang sandal, orang Indonesia mah sandal swallow gitu. Kalau dengan video yang seperti itu, dengan street culture yang seperti itu, kira-kira ya orang yang ada di sekitarnya mah pakai sandalnya sandal swallow. Tapi apakah akhirnya target dari Hijack sandal sendiri yang mungkin kelas B ke C itu jadi dengan membawa persona orang yang C ke D gitu, kira-kira seperti apa sih yang mau disampaikan dari Hijack sendiri? Oke. Kalau study case-nya adalah campaign Hijack yang terakhir yang Sustain the Culture, sebenarnya ini adalah permulaan kita ngebawa culture bersandal ke luar negeri. Sebenarnya campaign yang kita buat juga buat worldwide gitu. Jadi kita ngasih tahu nih ke orang luar, kultur di Indonesia nih ada loh kultur bersandal. Nah, kultur bersandal apa yang bakal kita bawa sebagai Hijack sandal, sebagai orang Indonesia ke luar negeri. Jadinya seperti itu gitu. Jadi karena kampanye-nya adalah tujuan utama kampanye-nya adalah kita pingin ngasih tahu kultur bersandal di Indonesia, kita harus bisa secara visual campaign, kita harus bisa ngasih lihat nih, di Indonesia kultur bersandalnya gini, tapi kita ngebawa secara desain produk dan secara photoshoot atau campaign-nya enggak Indonesia banget. Jadi lebih ke arah ya di apa ya namanya, diserap aja gitu loh masalah bersandalnya. Karena masalah bersandal di Indonesia pasti beda sama masalah bersandal di luar negeri. Nah, kita pingin ngebawa sandal yang masih bisa dipakai di Indonesia dan di luar negeri, bentuknya seperti apa, warna apa yang bakal kita bawa. Nah, kita bawa secara keindonesiaan yang menurut kita masih bisa dibawa, yang masih bisa diterima di luar negeri gitu sih sebenarnya. Kalau masalahnya yang tadi ditanya adalah pasar C dan D ya. Sebenarnya kita nggak ngejawab masalah itu karena memang target utamanya adalah kita berjualan di luar. Jadi kita bikin produknya dan bikin harga yang bisa diserap sama market AB yang ada di luar negeri gitu loh. Jadi tujuan utamanya si campaign ini sebenarnya adalah pengen ngasih tahu ke luar negeri, karena tujuan utamanya adalah berjualan ke luar negeri si campaign ini tuh sebenarnya. Kita pengen ngasih tahu kultur beralas kaki di Indonesia, salah satunya bersandal, dan kalau menurut kami ya si sandal teh emang kultur beralas kaki di Indonesia dari dulu gitu. Dengan cara desain yang seperti itu. Kalau tadi juga ngomongnya
swallow dan segala macam, terus jadi masuk ke pasar CD, sebenarnya kita nggak apa-apa, karena satu campaign yang ini kita nggak ngejawab masalah itu, cuma kita pengen ngasih tahu ada kultur bersandal di Indonesia seperti ini. Nah, tapi juga kita tetap ngebikin orang-orang di target market C dan D atau B dan C ini tetap tertarik sama hijack sandal gitu. Jadi mereka tetap bisa beli si hijack sandal walaupun bukan yang campaign terakhir itu, tapi bisa beli yang lain dengan harga yang lebih murah gitu sebenarnya sih. Jadi lebih ke brand awareness di sini dan brand awareness di luar negeri sih sebenarnya, karena tujuan utamanya teh pingin jualan di luar negeri itu teh campaign-nya. Gitu. Gimana? Baik, terima kasih Mas Budi. Oke. Oke, ada Krisna yang mengacungkan tangan, silakan. Bertan. Maaf, itu udah tadi ada Erina sama Avi dulu yang duluan ya, habis mereka aja. Oh, boleh. Sebentar, saya bacain dulu. Apakah ini suara saya terganggu suara sekitar ya? Enggak? Atau enggak? Lanjut aja kali ya. Mau tanya Kak, ini dari Erina, brand value apa yang ditawarkan sama hijack sandals? Segmen pasar hijack sandal biasanya segmen pasar apa? Terus penasaran hijack pakai vendor atau tidak buat produksi massal? Mungkin kalau ada informasi yang tidak boleh diberitahu juga nggak apa-apa sih Kak. Iya, nggak Oke. apa-apa, nggak apa-apa. Kalau brand value apa yang ditawarkan sama hijack sandal, brand value-nya mungkin atau value secara keseluruhan ya, nggak cuma brand, tapi juga produk dan segala macam, mungkin ya itu tadi, di 2010 nggak ada yang jualan sandal gitu. Itu salah satunya. Terus, value apa lagi yang ditawarin, kita pingin ngasih tahu ke masyarakat luas, kalau pakai sandal teh nggak cuma buat ke WC, nggak cuma buat ke warung, tapi sandal nih bisa dibikin buat ke kondangan, bisa buat lu jalan-jalan, bisa buat lu nongkrong gaul istilahnya, bisa juga. Jadi value yang ditawarkan mungkin itu. Terus segmen pasar yang biasanya segmen pasar apa gitu kan ya. Kalau segmen pasar mungkin secara hijack sandal kita pinginnya segmen pasar yang paham sama apa yang kita tawarin, yang tadi saya udah ngomongin. Kalau sandal nih bisa dipakai di banyak okasional, nggak cuma okasional dipakainya, tapi bisa di banyak kegiatan. Terus juga orang-orang yang paham terhadap itu, sama kalau segmen pasar mungkin karena, mengenai harga, kenapa harganya mahal, karena kita juga pingin ngasih lihat atau secara produk kita juga pingin ngasih tahu yang kita pingin ambil duluan hatinya adalah si inovator. Nanti penyebaran pasarnya baru ke bawahnya inovator, kayak contohnya early majority dan segala macam, itu baru baru bisa gitu maksudnya. Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin segmen pasar juga kita nggak terlalu mengadaptasi tren beralas kaki di dunia gitu kan. Soalnya kita jualannya emang tok sendal gitu. Terus ini kalau masih bingung sama yang brand value boleh nanya lagi ya. Saya jawabnya segitu dulu. Terus kalau pakai vendor atau tidak, sebenarnya kalau vendor buat bikin sandalnya enggak, karena hijack sandal punya pabrik sendiri. Tapi kalau buat material kita masih pakai pihak ketiga. Karena kita banyak pakai material
outsole-nya, material upper-nya, material teknologi yang kita pakai juga itu kita beli dari luar negeri juga ada. Tapi kalau buat production sendalnya kita punya pabrik sendiri. Nanti kalau yang brand value nih, karena saya juga agak sedikit bingung, bukan bingung masalah ngejawab, tapi karena saya ada di tim produk, yang dimana kalau secara value produk mah, kita nawarinnya banyak banget. Apa yang ditawarkan ke masyarakat. Salah satu contohnya ya, sendal ini kalau lu pakai ke kondangan nggak akan malu-maluin gitu. Salah satu contohnya gitu. Buat Erina. Kalau masih bingung boleh nanya lagi ya. Ya, ini apakah masih bingung atau sudah jelas? Sudah terjawab katanya, Kak. Oh, oke, Oke. siap. Teman-teman, sepertinya sesi pertanyaannya sudah ditutup di Muhammad Khalid. Jadi tersisa 3 pertanyaan lagi dari Afi, Krisna, dan Muhammad Khalid. Mohon maaf, dan kita lanjut ke pertanyaan dari Afi. Assalamualaikum Kang Budi, punten izin bertanya, suatu produk katakanlah hijack ini dirancang dengan perencanaan yang matang serta memperhatikan unsur estetika dan juga ergonomi. Produk khususnya sendal hijack ini selain mengedepankan nilai ergonomis juga menyeimbangkan dengan nilai estetika. Nah, kira-kira nilai estetika yang bagaimana yang tercermin dari produk hijack ini dan seberapa mampukah nilai estetis tersebut menjadikan brand hijack bertahan lama? Terima kasih, Kang. Oke. Kalau masalah estetis dan ergonomis, karena kita ngomonginnya alas kaki dan proses pembuatan alas kaki itu nggak segampang yang kita lihat. Si ergonomis nih harus banget. Ergonomis itu bisa berjalan lurus sama estetis, bisa juga enggak, karena kalau misalnya kita bikin produk yang estetis tapi nggak nyaman, juga nggak akan laku, kayak yang tadi aku udah ngomong kan. Terus tadi tuh pertanyaannya, seberapa mampukah nilai estetis tersebut menjadikan brand hijack bertahan lama? Nah, estetis ini juga maksudnya banyak ininya ya, banyak apa namanya teh, apa sih estetis tuh? Nah, itu loh. Kalau dari saya, estetis tuh, kalau dari saya sebagai desainer hijack, nilai estetis tuh ya sesuatu yang baru, kalau bisa nggak niru orang, terus juga dipandangnya enak, pas dipakainya nyaman. Nah, jadi seberapa mampukah nilai estetik menjadikan brand hijack bertahan lama? Selama kita masih bisa eksplorasi, selama kita masih bisa bikin sesuatu yang baru, selama kita bisa ngejawab problem dan dituangin ke produk yang menjadi baik secara visual dan baik secara dipakainya, menurut saya itu bisa menjadi sangat lama gitu loh. Soalnya estetis di sini juga maksudnya Afi mungkin secara visual kali ya. Jadi ya visually kalau bagus ya orang tertarik. Tapi lama nggak sih umurnya? Belum tahu. Makanya si visual yang bagus ini harus didukung sama banyak faktor. Jadi kalau mau tahu brandnya lama atau nggak cuma dipandang dari sebagus apa looks-nya atau desainnya, tapi yaitu bisa ngejawab tren, bisa ngejawab isu, bisa ngejawab problem nggak sih di masyarakat gitu. Kalau bisa dan secara looks bagus ya menurut saya pasti bakal lama sih. Brand apapun, nggak cuma hijack gitu.
Oke, Afi, apakah sudah menjawab? Betul Kang kata dia. Apa sih? Oh, sudah. Oke. Silahkan lanjut ke Krisna, mau bertanya langsung. Ya, halo Kak Budi. Aku pengen nanya, Halo, halo. jadi sebagai salah satu tugas jadi research and masuk ke R&D produk, itu pasti nanti untuk ekspansi market gitu kan, Kak? Nah, Apa aku pengen ulang? nanya, Boleh coba diulang? salah satu, kan kakak bekerja sebagai masuk ke R&D produk gitu. Yap. Salah satu tugas utamanya maksudnya kan research and development produk, kenapa terus itu kan untuk nanti ekspansi market gitu kan Kak. Maksudnya tetap setiap biar ada produk batch yang fresh gitu kan. Jadi kayak gitu kan ya. Nah, aku pengen nanya, aku nggak mau nyebut brand, cuman kan udah banyak nih kayak misalnya dia brand brand sepatu, tiba-tiba dia brand kulit sepatu gitu ya, tiba-tiba ngerilis sendal gitu. Sendalnya juga, dan apa sih, sendalnya juga model-model mirip-mirip hijack yang adventure gitulah ya. Kira-kira kalau dari hijack sandal itu, dan jawabannya nggak usah ini Kak, nggak usah yang misalnya kalau nggak bisa dijawab juga nggak apa-apa. Iya. Maksudnya kira-kira rencana maksudnya kan hijack sandal kan fokusnya untuk bikin sandal. Kira-kira aspek-aspek apa sih yang kita perlu perhatikan gitu kalau nanti ingin ekspansi market melalui produk gitu? Apakah nanti cuman berkutik di bikin desain sendal yang baru gitu, atau apakah nanti bisa merajalela ke produk yang lain gitu? Oke. Kalau masalah R&D, kenapa adanya R&D di sebuah brand? Itu tugasnya buat nyari tahu nih produk apa yang akan dikeluarkan di kemudian hari. Bagaimana caranya kita ngelakuin research, nggak cuma dari research dari kacamata desain, tapi juga research dari masalah sales sama marketing. Jadi ya apa yang mereka butuhin, apa yang customer butuhin, apa yang mereka pingin, itu juga bisa jadi salah satu faktor buat ngedesain apapun itu, kalau kita misalnya di brand mana gitu. Nah, terus pertanyaan terakhir apa ya? Tadi saya lupa deh. Ini Kak, kira-kira kalau kerja di R&D gitu, kira-kira untuk konteksnya hijack gitu ya, kira-kira rencana nanti ekspansi marketnya gitu Oh, tuh, ekspansi. Oke. apakah ada rencana ekspansi market gitu atau gimana Kak? Oh, oke. Sama tadi ngejawab yang ini ya. Kalau ada yang udah dari sepatu kulit tiba-tiba bikin sendal ya. Nah, mungkin secara produk mungkin mereka ngejawab tren isu kali ya. Karena mungkin ikut-ikutan tren dan segala macam. Nah, tapi di yang tadi saya udah bilang kan, di brand itu harus kuat dulu identity-nya. Kalau identity-nya nggak kuat, nanti mereka bisa jadi ikut-ikutan tren dan segala macam. Bukannya saya mau ngejatuhin, tapi kalau kita sebagai desainer dan kita sebagai yang punya brand, misalnya kita ngikutnya cuma ngikut tren, trennya hilang ya kita juga pasti hilang kan. Makanya di mana kita harus punya identity yang kuat. Makanya si hijack nih kalau masalah ekspansi produk, mungkin kita bakal terus explore di sandal. Dari namanya kan udah hijack sandal ya. Kalau bikin sepatu nanti namanya jadi hijack sepatu gitu. Tapi selain dari itu, eksplorasi di arah footwear, terutama sandal yang kita bikin ini juga masih banyak banget loh yang belum bisa ke-explore gitu loh. Misalnya sandal gunung. Sandal gunung pun ada banyak macamnya. Sandal fashion, sandal yang biasa dipakai hari-hari dan segala macam juga masih banyak yang harus kita eksplorasi. Jadi buat masalah ekspansi produk si hijack sandal mungkin enggak sampai ekspansi pindah lini produk ke sepatu atau kemana kali ya. Tapi kita juga pastinya ngejawab tren, ngejawab consumer needs juga, tapi kita tetap juga punya arahan di brand itu sendiri gitu sih sebenarnya. Iya gitu sih. Kalau masih kurang boleh nanya lagi, Bapak Krisna.
udah Eh, menjawab Kak. Makasih. Oke. Oke, Siap, makasih Chris. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir dari Muhammad Khalid, saya juga punya pertanyaan nih Kak. Cuman tadi Iya, boleh, gara-gara boleh. banyak pertanyaan, jadi saya simpen dulu. Eh, kan yang saya tahu dari budaya beralas kaki tadi, mungkin salah satu kenapa orang memilih sendal daripada sepatu itu mungkin karena kemudahan pemakaiannya gitu ya Kak mungkin. Dan tapi kalau saya lihat misalnya di Hijack dan apa sih brand-brand serupa, produk sandalnya itu mungkin ada yang apa sih diikat dari belakang, dari atas, dan juga mungkin akan mengurangi kemudahan itu. Nah, apa sih? Tapi si brand seperti Hijack ini tetap diminati gitu sama orang-orang. Apa sih yang bikin orang tetap menggunakan sandal ini gitu? Apa yang membuat orang tertarik walaupun cara pemakainya tidak semudah sandal yang konvensional. Dan mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini saya mau tanya, kan tadi ada beberapa jenis sandal. Nah, kalau Hijack Sandals ini masuknya ke jenis apa sih Kak? Mungkin kalau dulu saya sempat ada apa sih, ada jenis sandal gunung dan lain-lain. Nah, itu asal mula jenis sandal ini dari mana sih Kak kalau yang Hijack ini? Mungkin itu Kak. Oke. Kalau pertanyaan yang pertama kan tadi sandal konvensional itu gampang banget dipakai. Salah satunya mungkin Swallow gitu. Nah, kenapa sandal-sandal yang ada di pasaran yang harganya mahal ini malah jadi susah dipakai kan? Nah, itu bisa ngejawab dari purpose-nya dulu. Apa sih yang bakal kita bikin? Apa sih sandal apa sih yang bakal kita kasih ke orang? Nah, sandal yang kita bakal kasih ke orang nih sandal yang bisa dipakai sehari-hari sebenarnya. Nah, dengan harus menjawab itu yang bisa dipakai sehari-hari berarti ada sesuatu yang harus kita kasih di produk sandal itu. Kalau misalnya Swallow dia pakai sehari-hari bisa, tapi nggak akan nyaman gitu. Karena dia cuma jepitan di jempol doang. Nggak ada yang ngelindungin bagian belakangnya. Nggak ada yang ngelindungin bagian punggung kaki. Nah, kalau misalnya si Hijack dan kebanyakan dan banyak brand sandal lain, kenapa jadi makainya agak ribet? Karena Hijack sendiri terutama, kita pinginnya si Hijack sandal ini bisa dipakai orang setiap hari tanpa mengurangi rasa nyaman gitu loh. Kalau balik lagi kalau si Swallow dipakai tiap hari bisa, dipakai seharian bisa, tapi pasti nggak nyaman kan, maksudnya bisa gampang copot lah dan segala macam. Nah, karena kita pengen jawab itu, kita bikinlah sesuatu buat ngelindungin biar jadi nggak gampang copot. Nah, dengan kita menambahkan si yang nggak gampang copot ini, ya berarti ada proses yang harus kita tambahkan juga saat kita pakai si sendal gitu loh. Kayak contohnya pakai sepatu gitu. Pakai sepatu juga kan ada yang mesti ditali, ada yang cuma pakai velcro doang. Nah, sendal juga based on purpose kita kasih yang ada yang full terlindungi, punggung kaki, jari sama belakang, ada juga yang bagian slider kan. Nah, cuma kalau misalnya dibandingin sama kebutuhan, si slider ini juga pasti kalau buat dipakai sehari-hari, apalagi misal kitanya commuting, naik MRT sana sini, naik turun busway dan segala macam, pasti kurang nyaman karena takut sendalnya lepas kan. Nah, tapi kalau misalnya ada sendal yang semuanya terlindungi, walaupun sendalnya makainya agak ribet, nggak ribet bahkan ya, nggak terlalu ribet, tapi bisa ngelindungin, mah kenapa enggak gitu loh. Jadi kita mungkin secara desain kenapa agak ribet makainya, bukan ribet mungkin, tapi lebih nambahin proses cara make, dan tapi secara fungsi juga kita ngejawab kebutuhan gitu loh. Kalau Hijack ini arahnya mau jadi brand sendal apa, mungkin brand sendal yang bisa dipakai tiap hari aja sih, buat commuting,
nongkrong, ke kantor, kalau ke kampus mungkin nggak tahu, ke kondangan. Jadi kita pinginnya tuh si hijack sandal tuh lebih versatile kali ya, jadi bisa dipakai kemana-mana aja gitu sih sebenarnya Novan. Oke, oke. Berarti intinya untuk menambah kenyamanan untuk dipakai lebih lama mungkin ya, Kak? Ya, jadi Oke. bukannya nambah ribet karena nambahin sesuatu, tapi nambah proses aja sih gitu. Oke. Soalnya kan makainya juga nggak ribet. Bisa dibuka dari atas gitu ya, Kak? Iya, iya. Oke. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Muhammad Khalid Gafian. Kak, mau nanya gimana sih cara Kak Budi ini menentukan colorway dan bentuk suatu sendal dari hijack, lalu mengimplementasikan unsur bahan baru dan fungsi baru seperti buckle-buckle yang berbeda itu, berdasarkan lebih ke masalah atau needs, atau keren atau looks-nya. Terima kasih. Oke. Kalau masalah colorway, aku jawab dulu yang colorway. Kalau masalah colorway, kita bisa ngejawab 2 isu. Yang pertama trend issue atau consumer needed. Nah, kalau trend issue biasanya kita ngikutin tren color yang ada di dunia, ya entah fashion, entah Pantone atau WGSN, kita ikutin buat 2 tahun ke depan atau setahun ke depan, kita ikutin kalau cara menentukan colorway. Tapi juga yang kita nggak lupa, colorway yang secara sales, secara marketing itu baik gitu loh. Jadi nggak semena-mena kita ngasih warna, misalnya tiba-tiba kuning gitu. Nah, nggak dari situ doang, tapi kita juga bisa misalnya, oh kita coba ngejawab customer need yuk. Misalnya customer need nih butuh warna yang agak cerah, tapi tetap enak dipandang, terus juga nggak aneh kalau dipakai di pakaian baju sehari-hari. Oh mungkin kuning jawabannya. Nah itu juga bisa jadi. Jadi cara menentukan colorway sebenarnya banyak, tapi balik lagi harus juga bisa mecahin masalah gitu loh. Dan juga walaupun kita belum tahu itu laku apa enggak, tapi seenggaknya kita harus melakukan research sebelum menentukan colorway sih. Gitu. Terus mengimplementasikan unsur bahan baru dan fungsi baru. Oke, kalau masalah bahan baru dan fungsi baru, biasanya kalau misalnya material hijack kainnya, cara menentukannya gimana? Biasanya kita research bahan yang kita butuhin. Misalnya kita pingin sendalnya nggak terlalu jadi berkeringat, atau misalnya gampang kering, atau misalnya juga warnanya nggak cepet luntur, itu kita ngelakuin research. Dan kalau misalnya research-nya berhasil, secara sampel dan mockup, kita bisa masukin material itu ke produk yang bakal kita jual gitu, kalau buat nentuin si bahan. Kalau fungsi seperti buckle, lebih ke masalah needs atau keren atau looks-nya. Nah, kalau buckle nih sebenarnya kebutuhannya adalah memproteksi sendalnya biar nggak lepas kan sebenarnya. Nah, kalau yang nentuin si sendal, yang nentuin buckle-buckle-nya nih apa? Yang nentuin buckle-buckle-nya nih salah satunya adalah kebutuhannya apa nih? Contohnya kalau misalnya kebutuhannya kita pingin bikin sendal pakai sol besar. Nah, jadi nanti kita cari buckle yang bisa menunjang, yang bisa nahan si sendal tetap nempel di kaki nih dengan buckle yang seperti apa sih, kayak gitu loh. Terus juga masalah buckle, itu masalah teknologi. Kita juga beli-beli buckle dan riset-riset buckle itu based on teknologi yang mereka tawarin gitu. Jadi nggak asal nempel buckle, tapi kita juga kayak nyari buckle yang
berteknologi yang bisa memudahkan orang buat masang copotnya juga dibandingin bakel-bakel yang biasanya atau yang biasa kita pakai gitu sih sebenarnya. Kalau masalah looks atau keren, karena kita ini bakel ngambil dari orang, maksudnya kita beli dari brand orang lain juga pasti secara visually pingin terlihat bagus dan keren kali ya. Jadi masalah itu sih kita tinggal cocok-cocokin sama masalah desain yang bakal kita pakai gitu loh. Tapi fungsi tapi kenapa harus pakai bakal itu ya memang harus kita dari awal fungsinya buat apa sih gitu. Oke, Khalid apakah sudah menjawab? Oke, sudah. Dan Oke, siap. pertanyaan Khalid tadi sekaligus menutup diskusi kita hari ini. Kalau saya rekap dari awal, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Kak Budi tentang apa itu jenis alas kaki, jenis-jenisnya apa, dan mulai dari budaya beralas kaki di Indonesia, proses desainnya, dan juga proses produksi, serta penerapan narasi terhadap styling atau looks dari sandalnya. Dan tadi sudah dilakukan juga diskusi yang cukup padat dan sangat antusias sekali oleh teman-teman kita. Mungkin ada sepatah dua patah kata Kak, mungkin pesan-pesan buat kita, buat mahasiswa desain produk yang ingin terjun ke dunia alas kaki mungkin gitu Kak, ke footwear design. Apa ya? Sebenarnya kalau 1-2 patah kata nggak tahu apa ya. Tapi saya mungkin lebih bilang sebagai desainer kita harus bisa bertanggung jawab sama desain apa yang kita bikin gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Karena ya desain mah harus ngejawab masalah. Itu aja sih kalau kata saya. Oke, makasih banyak Kak Budi, dan sebelum kita tutup ada kenang-kenangan dari Indes, mungkin sedikit kenang-kenangan. Oke, ini untuk dokumentasi boleh bisa didokum. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat belum? Masih loading? No? Oh masih? Oke, sebentar. Sebentar ya. Aduh. Oke, sudah terlihat belum? Sudah. Oke, untuk tim dokumentasi mungkin bisa difoto untuk penyerahan sertifikat kepada Kak Budi dari Indes. Mungkin Kak Budi jadi apa sih? Mungkin semoga tidak kapok-kapok lagi untuk main-main ke Indes lagi, dan semoga enggak. ya, dan semoga Indescussion ini menjadi jembatan silaturahmi antara apa sih alumni desain produk dan juga anak-anak Indes yang masih aktif. Oke. Terima kasih. Sudah didokum ya tadi. Saya stop share screen. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Boleh open cam yang mau open cam? Open cam dong semuanya. Oke, saya tunggu sebentar lagi. Masih ada yang mau open cam? Masih ada? Oh tidak, ya sudah. Kalau tidak ada, mungkin tim dokumentasi bisa mendokum. Lala, bisa open mic? Yuk, nih cool SS ya. Yuk, pose 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke, udah. Oke, dan dengan adanya foto bersama tadi, sekaligus menutup acara hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Makasih Kak Budi, makasih semuanya, makasih teman-teman.